Anda berada, hari ini kita masih berbicara tentang Audit Union. Dan di sesi ini kita agak berbeda. Jika sebelumnya kita bicara tentang sejarah, tentang hal-hal yang bagus-bagus, tentang positif-positifnya itu. Hari ini kita akan berbicara apa sih sebenarnya kendala. Karena saya yakin sebagus apapun sistem, itu pasti ada celahnya. Walaupun ini celahnya bukan di internalnya, mungkin bisa kita temukan di jaringan-jaringan atau titik-titik yang selama ini berhubungan dengan kita. Nah, selama ini orang melihat Audit Union itu bagus, profesional, ya memang itu kenyataannya ya, kita tidak bisa menutup mata. Demikian juga dengan program-programnya, ada banyak hal yang bisa menjadi suri tauladan. Nah, yang hari ini pengen saya tanyakan adalah di balik semua itu, di balik keberhasilan, sebenarnya bagaimana sih Mas Dama dan tim ketika berjalan-jalan di lapangan? Mungkin bisa berceritakan. Iya, oke. Terima kasih. Jumpa kembali dengan Mitra Pelatih di mana berada. Ya, ini baru sesi sesungguhnya sebenarnya. Oh, iya, kadang kan kita mendengar kisah sukses, kisah apa gitu, hal positifnya. Kadang saya juga kalau dengar kayak gitu kan, ideal ya, pasti jajal, pas kita coba, nah itu rasanya. Ya kalau bahasanya mungkin bukan cuma kendala, tapi di awal-awal, ya ini termasuk karena tabrakannya banyak. Awal CU, terus terutama yang saya alami dengan teman-teman, saya cerita di Cikalmas lah ya, kami mulai dengan anak-anak muda sebenarnya, yang sepantaran seusia dengan saya, yang kebetulan awalnya mulai dari relawan Gempa Jogja. Bayangannya kan heroik gitu namanya. Relawan kadang-kadang ya memang semangatnya iya, tapi itu balik-balik kadang-kadang saya ini harus menolong ya. Begitu kenal CU, belajar ke Kalimantan, kita belajarnya emang di Kalimantan, langsung ke Lantang Tikuk kebetulan yang secara tata kelola bagus, terus medannya itu hampir sama dengan yang kita mau arah waktu itu ke Purbalingga, arahnya pedesaan, kita nggak ke arah perkotaan, soalnya di kota lainnya banyak banget lembaga keuangan deh. Saingannya ini mesti banyak. Adalah di awal kan karena kita mulai dengan modal sendiri, maka kecil. Terus kadang kita pengennya cepat, orang kok susah banget ya. Terus materi dikasih nih, kita belajar tentang analisa sosial, kita belajar tentang pengelolaan ekonomi rumah tangga, anak muda di kumpulan dasawisma. Kadang setelah pengajian dulu terus kumpul sama ibu-ibu yang sebenarnya jauh pengalaman karena ngalami praktek sehari-hari. Kita ngomong sesuatu yang istilahnya emang udah nikah mas, gitu. Hal-hal kayak gitu lah saudara. Bagaimana kita meyakinkan bahwa yuk bergabung dengan kami maka masa depan cerah, bahasanya kayak gitu lah istilahnya. Kita menata keuangan dengan cara gabung jauh. Ya, akhirnya kita coba awal memang di kami tabrakannya di anak-anak yang masih muda yang belum punya pengalaman di lembaga keuangan. Dengan bekal itu akhirnya kita pikir ya udah lebur dengan masyarakat. Butuhnya apa sih? Ini apa sih? Di kendala-kendala awal adalah kami yang masih muda harus ketemu dengan pengalaman orang yang sudah punya pengalaman keuangan macam-macam. Itu dia awal. Terus jatuh ibanya. Nah itu yang awal. Kita ngalami kendala yang paling berat. Awal-awal kita pikir kan pedagang kaki lima yang dulu di alun-alun sebelum ada yang di dekat penjara itu dipindah ke sana. Dulu kan sempat ada dari tahun 2005-an 2006-an kan alun-alun ramai itu, ada dagang, ada baju. Kita awalnya dari situ, belajar nabung, ngatasi yang harian, zaman harian. Ketika dipindah itu kita sih nggak nyalain kebijakan ya. Tiba-tiba pacar kecil nih, ya yang pindahnya di sana, tapi yang terus pulang ke kampung, walaupun waktu itu masih mikro kita, lumayan untuk kami yang baru awal, stres.
Ditambah lagi kendala awal, ini buka-bukaan aja. CU memang agak apa ya, awal-awal pas di Kemang atau di Purwokerto juga sama. Jadi ada istilahnya label bahwa CU itu kristenisasi. Sentimen Itu karena memang yang menginisiasi akhirnya awal-awal memang kebanyakan kebetulan dari gereja Katolik. Sementara itu di kalangan ya sama aja lah, kayak ada simpin di RT atau simpin di Dawis, kalau ada yang macet bubar tuh secara keluarga. CU yang mulai dari gereja itu udah beberapa, ya ini terbuka aja, banyak yang sudah mengalami. Itu juga ada beberapa yang akhirnya punya masalah karena di tingkat lokal dan agak belum tersentuh, misalnya yang gerakan. Nah, ketika belajar di Kalimantan kan kok beda ya, kayak perbankan ada pendidikannya teratur rapi, ini dan kita publikasi bahwa mesin ini jeblek, apa CU. Nah di kalangan internal misalnya di gereja ada penolakan juga, biar BCU ini dulu aja CU-nya nggak jadi karena hanya label CU-nya. Terus di Kemangkon, kristenisasi gitu. Terus mana nama Kristen saya nggak ada. Saya tidak mulai dari mengaji meyakinkan itu bahwa yang sebenarnya yang dilakukan adalah ini awal. Udah nggak tahu apa. Terus secara akuntansi juga ada beberapa yang berbeda. Kalau di CU lebih banyak ngomong soal pencadangan, terus macam-macam. Kadang kan cadangan kan dari pembagian jauh. Iya. Kita semua pinjaman beresiko, dianggapnya itu dari kemarin agak itu kalau saya mendengar kelihatan. Saya kira menyesuaikan gitu. Pikir kalau di CU prinsipnya memang semua pinjaman beresiko, lancar atau tidak itu dianggap beresiko. Maka harus harus ada proyeksi cadangan. Karena untuk pengamanan kita nggak ada asuransinya soalnya. Misalnya ya, maka kami gerakan CU membentuk asuransi sendiri yang namanya Daperma. Dan itu pun nggak semua CU ikut ternyata. Jadi di Kalimantan merasa bikin sendiri. Kendalanya, salah satu kendala yang nggak selesai di kami. CU banyak. Kalau di perbankan kan BRI mau cabang manapun aturannya sama. Di kita bisa beda-beda, satu kabupaten aja bisa beda. Padahal sama. Kalau masuk ke dalam, prinsipnya sama, mulainya sama. Ya kami kadang yang pendatang baru, jadi kan sehingga Mas baru mulai tahun 2007-an setelah gempa, semangat relawannya terlalu tinggi. Iya, misal pelayanan pinjaman agak tinggi, sampai sekarang kita ngatasi yang lama. Masih. Karena proses belajar yang lama, ya. Kita harus proses belajar. Ya di mana ada masalah, sebenarnya di situ ada solusi yang kami yakini akhirnya. Masalah kami adalah kita tidak tahu apa-apa tentang akuntansi keuangan, memberanikan diri. Yang mendorong juga gila ini, termasuknya orang gila. Maksudnya dia belajar kalau CU yang lama dikelola sama orang tua sama macam-macam. Ini dicoba ke anak muda yang ini biar pengalaman jatuh bangun. Ini uang loh, uang orang loh, misalnya kayak gitu. Yakin. Kami butuh 2-3 tahun akhirnya, oh iya ada pendidikannya, berangkat pendidikan nekat ke sana. Ya syukur, kami bersyukur untuk belakangan ini agak lumayan. Memang ya sisa lama tetap harus diselesaikan. Hal akuntansi, banyak belajar dari masalah-masalah yang ada. Nah, yang jelas untuk pola CU yang dengan pola orang harus nabung dulu, ya kan? Orang enggak laku, orang kan butuhnya cepat. Ya. Itu prosesnya butuh kesabaran, panjang. Dan belum ini manfaatnya nanti akan ketemu 3 tahun. Manfaat 3 tahun, lo punya sekarang, ya, masalahnya sekarang. Nah, itu masalah utama. Termasuk di ini kebetulan kami banyak yang dari muda-muda anak baru lulus SMA langsung, kan mikirnya kerja nih, ngadepi stressing kayak gitu. Mental kita rotasinya banyak. Ya kayak ibaratnya di ini aja, secara alamiah yang rontok ya rontok, yang masih ada. Di anggota pun sama. Biasanya mulai agak stabil kalau anggotanya sudah lebih dari 2 tahun karena udah ngerasain.
di awal keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Udah cash flow-nya begitu. Ya. Jadi memang tidak seindah yang dibayangkan gitu. Iya. Tapi itu indah akhirnya. Oh, ini indah ya. Indahnya ya, ya jadi pengalaman mas. Iya. Nah kalau kita melihat kan ini tadi banyak sekali mulai dari awal sampai proses-proses. Nah sampai di titik ini apakah Mas Damar merasa ada nggak masalah yang sangat besar waktu itu selama perjalanan ini yang mungkin bisa menjadi traumatis atau nggak akan pernah terlupakan ketika baik itu ketika mengembangkan lembaga CU maupun ketika berinteraksi dengan calon anggota? Ya yang paling membekas sampai sekarang sih emang ini sih, di awal tidak dipercayanya itu bukan karena apa yang kita tawarkan, tapi mikirnya kan itu sampai sekarang loh masih merasa ya nggak dianggap loh, siapa sampean gitu loh, bisa-bisanya datang ke sini terus nawarin solusi macam-macam ya. Itu rasanya kayak apa ya, kita sudah punya banyak ini tawarkan sampai sekarang entah apa yang paling susah juga yang sampai sekarang masih kadang-kadang pikiran seperti di sebelumnya ini yang kebutuhan soal pendidikan literasi keuangan, ada orang yang nggak kapok-kapok loh korban investasi, dan itu juga menurut saya berkali-kali pendidikan kita udah belakangnya kadang-kadang ya jahatnya nanti kita balikin lagi, ya nggak bisa, itu juga anggota, ya kamu juga anggota, saya juga anggota gitu. Jadi saya dan itu ya cukup lama. Kalau isu yang dulu yang kristalisasi dan macam-macam di awal memang sakit asli, baru mulai udah dianggap gitu sehingga bawa-bawa apa gitu. Masih kentang. Nah, yang ngeri itu yang soal korban investasi dan macam-macam. Sentimen itu juga akhirnya berpengaruh juga ya. Sangat di awal. Nah, walaupun kemudian sampai di titik ini, apakah ada pulangan Enggak sih. Awal ini? Kalau yang sentimen itu enggak, yang masih terulang memang kita merasa belum selesai di pendidikan keuangan. Karena ternyata masih ada juga yang masih ya akhirnya ya dulu kan kita heroik banget nih, merasa bisa lah selesai dan gini. Yang mahasiswa misalnya, yang ada beberapa. Terus pandemi kemarin memberi pelajaran. Ternyata ada juga ya kita harus memahami bahwa ketika kondisinya sekarang, mungkin kalau waktu itu 98 beda. Sekarang kan semua kena. Kemarin kena angsuran macam-macam, ditambah dari luar ngomong relaksasi, Presiden ngomong relaksasi, berbondong-bondong lah. Orang yang sudah biasa nabung akhirnya butuh waktu itu, nggak sampai keras sih, cuma bikin stres juga karena masuknya nggak seperti biasanya kecil. Orang yang nabung akhirnya kan juga ngambil sama-sama tua. Saat itu akhirnya mikir, tapi semua sama kan, hampir semua sama rasain. Jadi pelajaran berharga sih. Satu produk kami yang akhirnya kami lupakan itu punya pada saat itu dana darurat. Dana darurat itu produknya nggak laku. Kemarin anggota udah mulai mikir, iya ya. Maksudnya asuransi sendiri gitu. Dia nabung untuk pada saat-saat yang seperti ini baru diambil. Setelah diambil dia harus kembalikan lagi. Berpikir kayak gitu terus bikin semangat. Oh iya, ini istilahnya skocinya ada di situ. Kalau cuma ngambil tabungannya selama ini kita pun habis. Sama. Kita juga kira, oh iya, wong itu sebenarnya CU berawal dari itu juga kok. Kita semakin meninggalkan karena semakin kesini kan mikirnya pelayanan keuangan. Iya. Ya sehingga yang pasti di pandemi ini ada yang bisa diambil hikmahnya gitu. Oke, terima kasih
Mas Damar sudah menemani saya di beberapa episode. Mungkin ini sambil menutup ya. Mungkin Mas Damar sebelumnya pengen memberikan sepatah dua patah kata kepada pemirsa mengenai Credit Union. Ya ini sih Pak. Saya ingat prinsip yang selama ini kami dapat dari pelopornya Cebu Division. Dia menyebut bahwa uang itu bukan tujuan, tapi uang adalah sarana untuk menuju tujuan. Jadi ya kita sama-sama tahu loh sekarang kayak kondisi seperti apa, separah-parahnya kondisi kita, jangan lupa untuk menyiapkan masa depan. Karena yang namanya masa depan itu kan pasti akan kita hadapi. Jadi menabung sedikit. Kalau di beberapa usaha ada plan A, plan B. Ya, jadi memang kita harus menyiapkan plan B-nya, jangan sampai kita hanya punya satu rencana. Ketika terjadi kondisi seperti saat ini kita bingung mau ngapain. Ya. Yang akhirnya menambah beban keluarga, masyarakat dan negara kita. Betul. Akhirnya gitu ya. Iya. Jangan menuntut terus. Jangan menuntut terus. Jangan menuntut. Terima kasih Mas Damar. Demikian pemirsa Mitra Koperasi, beberapa tema menarik Credit Union sudah selesai. Mudah-mudahan nanti ke depan banyak sekali tema-tema yang bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Demikian materi kita hari ini. Kita akan berjumpa di materi selanjutnya masih tentang perkoperasian. Salam koperasi.